warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita biasanya tatap muka ya, ramai bisa diskusi langsung. Ya, dengan sangat menyesal saya melakukan sekarang kuliahnya ini daring ya, tidak mengurangi isi dan arti penting kita mengenai topik ini. Jadi topik hari ini adalah masalah Village Breeding Center. Ya, bagaimana kita menjadikan sekarang ini yang begitu banyak permasalahan terkait dengan lingkungan ekologi dan lingkungan bisnis. Misalnya saja ada coronavirus, ada penyakit sapi, lambe skin disease, kemudian sampah, ya, dan macam-macam. Akan kita bahas bagaimana kita menyikapi itu sehingga kita bisa membuat hal yang begitu macam-macam di Indonesia itu lewat Universitas Amikom. Kita bisa mengatasi hal itu lewat adik-adik semua. Ya, kita beri judul Village Breeding Center ya. Tadi disebutkan saya ada di sini di Amerika, kebetulan 18 tahun di Amerika. Ini dekat Detroit, 45 menit dari Detroit. Kemudian 4 jam dari Chicago, 7 jam dari New York, kemudian 1,5 jam dari Kanada. Temperaturnya 6 bulan, dingin terus dan bersalju. Ini tempat kos saya pertama kali datang. Saya 9 bulan di sini, karena kemudian istri saya datang. Ini Awon Graduate Center, pusat kos untuk adik-adik mahasiswa yang senior, ya, yang mau lulus. Kurang setahun, 2 tahun lulus, dan juga untuk mahasiswa S2, S3 dari seluruh dunia, termasuk dari Amerika. Ada berapa puluh ribu di sini ya. Ini sekolah ya, tempat saya, Departemen Patologi. Saya di sini ada patologi manusia, patologi tulang, patologi gigi, kemudian ada patologi yang lain yaitu lingkungan. Ya, jadi yang di sini semua dari sini terus masih lebar terus. Ya. Di sini ada dari dokter manusia, dokter hewan, dokter gigi, biokimia, biologi molekuler dan sebagainya jadi satu di sini. Ya, itu beda Amerika dengan kita. Kita terlalu terkotak-kotak. Kalau di sana terkotak-kotak tapi menyatu. Ya, kalau di sini ada dinding-dinding. Nah, ini waktu kuliah di sana situasi seperti ini ya. Lain dengan Indonesia ya. Indonesia kita enak-enak saja. Ini Bastari istri saya waktu kuliah. Ya, kemudian ini waktu wisuda, jadi dingin. Ya, jadi kita naik mobil di atas salju, berbelok-belok terus kalau kita naik mobil itu ya. Saya datang tahun 82 September ini, seminggu setelah saya datang ini. Ya, ini advisor saya, orang Amerika itu awet tua ya, ya tua begini terus ya. Ini bawahnya ini danau, di luarnya itu hutan alam. Ya, ini yang disebut dengan stack fishing and hunting. Jadi berburu dan mancing, pesta berburu dan mancing khusus untuk laki-laki. Jadi orang Amerika itu memang menikmati hidup. Senin, Jumat itu kerja, betul-betul kerja, betul-betul belajar. Nanti Jumat sore rekreasi sesuai dengan hobinya masing-masing. Ya, ini bedanya kita Indonesia seperti ini, gemah ripah loh jinawi. Ya, gemah ripah loh jinawi. Tongkat dilempar jadi tanaman. Sungai isinya air susu. Ya, saya pernah melihat sendiri tahun 2004-2005 di Sukoharjo Solo. Semua sungai terisi air susu. Ya. Bayangkan Amerika seperti begini, ini 6 bulan, hampir di semua negara kecuali California. Tapi kenapa Amerika menjadi negara adikasa? Ini yang akan kita bahas pada kuliah pada pagi hari ini. Kok kita kalah dengan Amerika? Padahal kita bisa menjadi negara adikasa, terutama bidang pertanian. Ya,
Saya dokter hewan pegang di Departemen Pertanian, tadi sebutkan pernah menjabat sebagai Dirjen Peternakan. Saya tidak terima Indonesia itu kok bisa kalah dengan Amerika yang situasi begini. Ini digali, ditanami apa saja tidak bisa tumbuh. Ini nggak usah digali, dilempar saja. Biji jagung, biji kacang biasa. Ini macam-macam, ada kelapa, ada duku, ada manggis, ada durian, ada tebu, ada padi, ada kedelai, macam-macam. Ini betul tidak ada isinya apa-apa. Ya, gitu. Ya, dari sini tadi ya, ini ada jalan ini. Saya ambil potret itu. Ini di Kepurun Pawana Indonesia. Jadi antara Jogja mana itu Sragen atau mana ke sana sedikit ya. Jadi Kalasan, daerah Kalasan, Kepurun. Coba. Indah bagus, tapi masyarakatnya masih seperti ini ya. Ya, padahal ini sebetulnya sangat penting. Ya, untuk apa? Untuk sapi, untuk kambing, untuk domba. Jadi dia ngangkut rumput ini artinya dia ngangkut sapi. Ya. Kok masih ada seperti ini? Ya, ini saya potret kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, masih ada ini ngambil rumput. Ya, ini tugas adik-adik dan tugas saya bagaimana untuk merubah ini. Ini mobil saya ini 2-3 tahun yang lalu. Ya. Saya mohon izin untuk motret untuk pendidikan adik-adik. Ya, ini sudah saya lakukan untuk perbaikan, Ya, tapi ya saya di Jakarta, ya mohon maaf, cuman 1 tahun ditendang, ya, ditendang. Karena apa? Kembali lagi, ya adik-adik harus jujur, tidak boleh bohong, dan jangan pernah korupsi. Ya, ini generasi muda yang harus kita ingat terus. Republik ada di tangan adik-adik. Ya, bagaimana merubah ini? Ya, saya yakin ya di tangan adik-adik mahasiswa lewat Universitas Amikom yang pernah mendapatkan predikat universitas swasta terbaik di seluruh dunia. Diingat itu. Di seluruh dunia, bukan hanya di Asia atau Eropa atau Afrika atau mana Amerika, enggak, seluruh dunia. Amerika, Inggris, Jerman, semuanya kalah. Australia apalagi dengan Universitas Amikom. Belum lagi reward yang lain. Jadi saya sendiri mengajar di Universitas Amikom itu cukup lama ya, sejak awal ya, sehingga juga membawa beban nama baik. Harus dijaga. Ini berat dan kalau bisa terus lebih bagus ya. Ini tugas adik-adik. Nanti kita bahas ya. Ya, kenapa kita selalu jadi masalah gitu. Ya, padahal seharusnya 4 sehat, 5 sempurna. Ada daging, ada susu, ada telur. Ya, ya. Nah, ini tugas adik-adik. Adik-adik susah menemukan sapi yang seperti begini, sapi yang seperti ini. Kita impor. Bagaimana kita bisa maju kalau tergantung pada negara yang lain? Ya, ini yang nanti akan kita bahas bagaimana kita bisa mendapatkan ini dengan situasi yang ada di Indonesia, kita bandingkan dengan Amerika masa lalu maupun masa sekarang. Kenapa Amerika kok bisa begitu? Jangan hanya waduh hebat ini, jangan. Sejarahnya kok bisa begitu, itu bagaimana? Itu yang harus kita kalahkan ya. Sehingga kita menjadi negara adikasa, rakyat menjadi makmur, sejahtera. Itu tujuan kita ya, tujuan dari Universitas Amikom sangat mulia. Nah, adik-adik harus bisa bahasa asing ya, harus. Kalau mau mengalahkan Londo itu orang luar negeri, apa saja kita harus tahu bahasanya dan kita kuasai, kemudian baru kita kalahkan. Ya, kebetulan saya bekerja sama dengan Amerika di sini, dengan Amerika, Profesor Moss. Ini saya undang 11 kali ke Indonesia. Saya yang undang 11 kali ke Indonesia. Ini Kees Schaefer. Ini dari Swiss. Ya, dia ini ngasih saya. Kalau ini juga ngasih saya uang, tapi juga saya undang. Kalau ini ngasih saya uang
untuk mahasiswa S3 dan riset mengenai lalat ini. Ya. Dan mengundang saya ke Swiss. Ya. 1 bulan. Digaji suami istri 3.000 euro per hari. Bayangkan. Ya. Jadi intinya bahwa adik-adik semua itu harus kaya raya, tapi ya halal dan aman, jujur tidak bohong, sehingga bisa membantu seperti ini, dua-dua ini. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Ya, adik-adik kalau nggak punya dana cukup nanti sekolahnya gimana? Nggak bisa kan? Ya, belum kosnya, belum ini itu ya. Kira-kira itu begitu. Dan untung di Universitas Amikom ya, paling tidak sudah ada beberapa perusahaan yang kira-kira siap menampung adik-adik kalau nanti setelah lulus. Ya, sekarang kita mulai dari bisnis persapian. Ya, persapian. Ini kelihatannya sederhana, sapi. Kita nggak ada sapi yang ambingnya kelenjar mame besar seperti begini. Ya. Adik-adik tidak terasa pergi ke mana Pizza Hut, ya, Domino Pizza, Kentucky Fried Chicken, ya, kemudian McDonald, ya. Mungkin nggak terasa, hanya seneng-seneng makan, tapi bagaimana Amerika itu bisa sampai ke Indonesia dari produk-produknya. Kita mulai dari produk susu. Ya. Beberapa ratus tahun yang lalu Amerika itu seperti begini. Ini sapi diperah, wanita yang merah. Oke. Indonesia sampai detik ini sapi perah betina yang merah laki-laki. Ya, ini kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Ini ratusan tahun yang lalu. Dia bersih, bagus. Ya, di sini kotor. Laki-laki merah ambing, perasaannya di otak beliau ini lain. Ya, merahnya susu dia. Anggapannya ini susu manusia. Tidak keluar produksinya. Saya beri sapi produksi 20 liter, produksi laporan pada saya, Kepala Dinas Peternakan itu bilang, Pak Dirjen, ini produksinya hanya 8-9 liter. Kaget saya. Pak Dirjen ini gimana itu? Programnya tidak benar itu. Saya datangi, ternyata yang merah itu laki-laki. Jadi perasaan di otak dengan tangan itu beda. Ya, akibatnya apa? Susunya tidak keluar karena dia hanya pikirannya ngawang, itu tahu ngawang itu di atas awang. Apa lain? Nah, kali ini kan enggak. Dia punya ambing sapi betina, ini perempuan. Ya, kemudian disimpan aja. Susahnya bukan main ya. Makanan ini rumput dan macam-macam ini disimpan di atas coba. Kalau kita kan enggak. Kita enggak ada salju, paling hujan masukkan tutup selesai. Ya, musimnya hanya musim kering, musim penghujan. Kemudian yang laki-laki itu memproses susu. Ini beberapa ratus tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu di Amerika. Sampai laki-laki ini badannya besar. Ya. Tahun berjalan, ya, tahun berjalan. Kalau kita tahun berjalan makin tidak karu-karuan ya. Kalau mereka makin bagus, ya. Ini coba sapinya menjadi bersih bagus, ya. Dia pindah dekat danau, dekat sungai. Setelah bekerja dia menghibur diri di sini, mancing apa saja. Susunya bagus, teknologi modern jalan. Kemudian karena ini besar tidak diperah oleh wanita, kesel dia, maka dibuat mesin. Ya, mesin pakai sarung tangan supaya bersih, tempel. Jadi merahnya lewat mesin. Tidak boleh laki-laki itu pegang ambing sapi, tidak boleh, tidak sopan. Nanti pikirannya kemana-mana. Kemudian waktu berjalan lagi, waktu berjalan lagi, sapinya jadi bagus, banyak, senang dia potret ya bersama sapinya, bersih. Mana ada di Indonesia itu orang mau potret dengan hasil karya ternaknya? Ya paling-paling hanya dengan kucing, dengan anjing. Ya, coba ini semuanya kumpul, senyum.
Ya, kalau kita isinya cuma gontok-gontokan terus, ya ini adik-adik jangan begitu ya. Nah, kemudian ini dibersihkan, tadi diputar-putar, sekarang pakai alat, pakai alat. Ya, waktu berjalan, waktu berjalan. Ya, waktu berjalan, kemudian dia menjadi bagus ini, ya bagus. Alat. Ini susunya di sini, diproses. Ini susu, proses untuk apa? Untuk ini, Pizza, ya, McDonald, ya apa itu yang kalau kita di sini katakan apa itu? Belang-baling Amerika itu namanya apa itu? Donat, ya. Makan dia seneng, ya. Karena ini berlebihan, maka Amerika jajah ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Ya. Saya pernah ke Irlandia Utara, kaki saya ini nginjak seluruh dunia. Di mana saja itu ada McDonald, ada Kentucky Fried Chicken, ada Pizza Hut, ya, ada donat Amerika, semua, tapi harganya mahal-mahal. Di Irlandia Utara, di Eropa, mahal. Pizza Hut, McDonald itu mahal. Enaknya sama. Ya, gitu. Akhirnya ini diekspor kemana-mana, termasuk sampai di Sleman, ya di Bantul, ya di mana-mana ada di Jogja itu. Belum lagi di Jakarta, belum di Surabaya dan sebagainya. Ya, ini dari aspek sapi perah. Ya, begini dia maju. Ya. Sehingga kita bisa menikmati ini. Ini di Thailand. Coba Thailand itu negara kecil ya. Coba telurnya top, ya, markotok, rotinya top, keju top, susu kopi top, buahnya enak semua. Coba, ya, ini istri saya ini. Ya, coba, kapan kita bisa menikmati seperti begini? Ya, ini adalah tugas kita. Ya, tugas kita, tugas adik-adik generasi muda. Saya berkali-kali saya katakan, saya sudah mencoba 1 tahun di Jakarta sebagai dirjen, ya, orang nomor 1 di kementerian, karena menteri itu hanya tahunya oke, ya, bahkan teknis itu adalah dirjen yang tahu persis segala permasalahan. Ya, jadi baik tidaknya Republik ini sebetulnya ada di tangan pelaksana, yaitu dirjen. Ya, polisi menteri, tapi sebagai pelaksana itu direktur jenderal. Ya. Ini di Belanda. Ya, ini untuk men-trigger adik-adik supaya bersemangat bagaimana membuat Republik kita menjadi bagus. Di Amsterdam, Londo, Belanda itu jajah kita 350 tahun. Ya. Yang kita pikir bukan menjajahnya, tapi filosofi di balik dia menjajah kita. Itu apa? 30 tahun. Sama dengan adik-adik misalnya kerasan di Jogja. Ya, kerasan di Jogja. Mungkin ada sebabnya apa? Senang dengan Jogja. Kalau tidak senang, tidak mungkin. Lah kok bisa senang apa? Nah, kalau Belanda itu 350 tahun jajah Indonesia, banyak apa saja yang ada di Indonesia itu top markotop. Mulai dari makanan, mulai dari tanaman, bunga, sayur, rempah-rempah, sumber daya alam, semua. Ya, dari makanan-makanan Indonesia itu dibawa itu ke Belanda, dimodifikasi buat gratis. Ya, ini istri saya nih, ya, ini istri saya. Amsterdam, bersih. Ya. Coba, alangkah indahnya kalau Indonesia itu suatu saat nanti ada gratisan seperti begini ditaruh gitu. Ya.
apalagi kok gratisan. Yang bayar saja itu antriannya sampai puluhan ribu. Ya, minyak goreng. Ya. Lah kalau dibuat gratisan terus gimana ya, saling injak menginjak dan sebagainya. Ya, kita harus perbaiki itu ya, adik-adik, ada di tangan adik-adik itu ya. Ini Belanda yang menjajah kita 350 tahun. Ya. Ini di Swiss ini. Ya. 12 tahun yang lalu ini saya. Ini Sungai Rin. Di sini Swiss, di sana Jerman, dekat. Jalan dari sini kira-kira 10 menit. Ini jembatan ini 10 menit. Sampai sudah Jerman kita. Orang Indonesia mau beli di sini makanan, mikir, ya, makanan di sana 600-750 ribu, gimana? Kita di sini 50 ribu itu sudah nasi goreng tidak karu-karuan, ya. Coba. Ya saya tidak berani sarapan di sini, minum tok ini. Minum begini berapa? 250 ribu. Kopi susu 300. Ya, nunggu saya. Mau makan nunggu. Istri saya bilang, Mas, makan pagi Mas. Nanti nunggu londonya yang datang. Ya, nanti dia jemput. Nah, dia londo datang, dia tanya. Did you have any breakfast, Wasito? Yet? No, yes, sir. Gitu. Not yet, Dr. Schiffer. Saya tahu karena dia mesti ngajak pergi untuk makan pagi, dia udah janji gitu. Ya, oke, let's go out for having some breakfast. Dia bilang gitu, keluar kita. Ya, lah, kita itu harus berpikir sampai sebegitu. Ya. Nah, ini di Swiss coba. Gratis, ini semua gratisan. Ya, istri saya ini dosen ya, biasanya kalau dengan murid itu tidak tertawa sejernih ini ya toh. Tapi di sana semuanya gratis, ini makanan saya ini. Ya, ini makanan ini terus. Ini yang datang ke Indonesia 9 kali dalam waktu 6 tahun. Jadi dia memberi dana 6 tahun untuk mahasiswa saya S3 ya. Mahasiswanya dibawa ke tempatnya di sini. Coba. Ini daunnya, ini bunga ini asli, ini bukan bunga buatan. Di sana itu enggak mau bunga buatan itu apa? Ya, jelek, nipu diri pribadi, ya tidak indah lagi. Ya, nah, ini juga murni. Ya makan ini seenaknya sendiri. Coba. Nah ini harus adik-adik mulai, ya mulai bagaimana? Kalau saya waktu menjabat, saya jadi dekan, saya jadi kepala, jadi direktur, jadi dirjen, saya upayakan ada seperti ini. Jadi pagi kue, kemudian siang makan siang, kemudian mau pulang itu ada minum dan snack. Saya upayakan dan alhamdulillah berhasil. Ya, berhasil ya. Gitu. Ya ini harus adik-adik pikirkan ini. Bisa, mau saya laksanakan gimana? Ya, saya dari mana? Ya dari Amerika itu ide-ide yang baik saya ambil, yang jelek saya tendang. Ya, nah, kira-kira itu begitu. Dan semuanya pasti senang ya. Ya sekarang bisa dibayangkan, misalnya di Universitas Amikom ya siapa tahu suatu saat ya, mungkin sekarang sudah ya, tapi mungkin tidak kumpul-kumpul rame-rame di sana, diskusi dan sebagainya. Senang ya, senang. Ya sekarang sapi potong. Tadi sapi perah, sekarang sapi potong. Ya. Sapi bagus begini ya. Kok bisa? Kemudian diekspor ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia tidak mau kalah. Ya perusahaan impor mengimpor ya. Ya sebelum ke sana kita lihat dulu ada hubungannya ini kehidupan di kampus ini dengan sapi tadi, dengan sapi ada. Ya, di sana itu tertib rapi. Ya. Padahal kalau mau ke kampus hampir 6 bulan, 8 bulan selalu pakai pakaian tebal. Ya. Pakai jin.
Karena dingin, bukan karena dia gaya-gaya. Kalau di Indonesia, lain. Temperaturnya panas, pakai jin. Anak-anak muda, terbalik-balik dunia. Ya. Kalau di Amerika pakai jin itu bukan karena gaya-gaya, karena memang dingin. Ya. Saya dulu pakai jin terus, tapi setelah sampai di Indonesia, ya jinnya tak buangin semua, tebel-tebel. Ya. Nah, kalau cari jin ya yang tipis, ini pakai jin semua. Ya, pakai jaket ini padahal musim fall, ya, masih bagus ini. Ya. Naik sepeda, dekat-dekat naik sepeda. Ya, bukan jauh-jauh, nah, dekat-dekat naik sepeda. Ya. Kemudian ada bis, ya, bis teratur, jamnya tepat. Ini di kampus Michigan State University, East Lansing, Michigan. Jadi di kampus itu ada bis sendiri dia, banyak bisnya. Datang pergi, ya masuk teratur, ya menunjukkan tiket. Ya, tiket itu bukan tiket, tapi kartu ya, kartu bis, ya, gratis. Ya, masuk jamnya tepat. Kalau jam 7 datang, jam 7 datang, jam 8, jam 8. Persis. Tidak kurang, tidak lebih. Tempatnya bersih. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan sapi. Ya, ada hubungannya pembuatan sapi. Bersih. Saya kalau jauh datang ya naik ini paling jarak berapa 30 meter, 50 meter nanti dia berhenti begitu. Ini kampus, di dalam kampus perpustakaan. Ya, orangnya itu dari seluruh dunia. Berbagai macam kultur budaya. Ya. Sampai-sampai orang Amerika di sini itu kesel orang perpustakaan itu. Sudah diatur saja, ada keluar, ada masuk. Masuk dari sini, keluar dari sini. Orang-orang yang di luar Amerika karena sudah terbiasa ngawur saja, ada lubang dia masuk begitu, tidak dilihat ini untuk masuk, ini untuk keluar. Jadi dia masuknya ya dari sini, ya dari sini nggak karu-karuan. Di dalam begini, ya, ada yang bawa mikuna, bawa makanan, bawa minum, bahkan merokok. Maka di sini ditulis, ya, ada ini no food, no drink, terus apalagi di sini. Bahkan ini sudah ada keluar masuk, di sini masih ditulis step right entrance. Coba, saking kebangetan orang-orang di luar Amerika tidak tertib. Ya, apalagi yang dari Asia, Indonesia, Filipina, macam-macam. Ya, kita harus tertib. Ya. Ini sampai ditulis seperti itu. Ya, saya datang tahun 82 ini belum ada, adanya cuma ini toh. Tapi terus jadi kotor ini ditulis ini karena kebangetan. Ya. Tidak tertib. Ya, ini di kampus. Ini hubungannya dengan membuat sapi tadi. Ya. Kemudian ini tempat kos. Ya. Jadi saya pertama kali datang tadi ada 3 bulan menikah. Saya di Owen Graduate Center. Ya. Dorm. Kemudian 9 bulan berikutnya istri saya datang karena baru dapat beasiswa dia. Saya tinggal di sini, Spartanville. Ini kecil di sini. Dari luar kecil ya. Ya. Di dalamnya ini furnace. Artinya lengkap. Ada heater, ada pendingin. Ya. Air ngucur, segala macam. Pokoknya namanya hidup di sana itu pakan, papan, sandang, apa saja kesehatan beres. Ya, lah sekarang apa hubungannya dengan sapi? Di sana itu dalam kehidupan, ya, itu kalau kita minum Coca-Cola dari kaleng itu ada harganya, ditulis di situ 25 sen. Sehingga orang habis minum Coca-Cola, kalengnya itu disimpan. Nanti dalam waktu seminggu, ya, terutama orang-orang yang di luar Amerika, seminggu dapat 100 kaleng. Itu langsung dibawa ke mall. Ya, langsung diganti. Apakah kita minta uang, ataukah kita minta
untuk beli apel, beli daging, beli susu atau beli telur atau apa saja. Sehingga di luar, di dalam ini tidak ada kaleng, tidak ada plastik, tidak ada apa-apa. Kalau kita kan enggak. Di muka kantor-kantor itu ada 3 tempat. Ya, 3 tempat. Warna hijau, warna kuning, warna biru atau apa. Hijau itu untuk apa, kuning apa untuk apa. Nah, pada umumnya orang yang malas itu. Kadang-kadang bawa kaleng, seharusnya masuk hijau, masuk ke kuning, apa dan sebagainya. Di sana enggak. Di sini semua adalah limbah daun, limbah sayur, limbah apa saja. Ini ringan sekali, anak kecil dibuka ini masuk. Kemudian tiap minggu atau 2 minggu, ya datang. Apa yang datang? Truk ini datang, truk. Truk ini di dalamnya ini dilengkapi oleh alat yang memproses limbah yang ada di sini, daun apa saja. Caranya apa? Dia ditangkap. Ini kampus tempat saya tinggal tadi. Ya, sama. Ya. Kemudian ini ditangkap, diangkat. Ya, diangkat. Masuk di sini. Setelah ini masuk, sama-sama masuk, selesai, ini diturunkan. Kemudian ini menutup, di dalam diproses. Ya, sayuran, apa, daun-daun yang runtuh, yang jatuh, segala macam diproses. Di sana menjadi otomatis limbah organik. Kemudian setelah itu dia selesai, ini sudah penuh, ya, dibawa ke daerah-daerah pertanian yang khusus untuk menerima ini. Kemudian produknya digunakan untuk hewan ternak maupun ayam. Ya, ini. Jadi ini diturunkan, dia turun, ini turun, selesai ini. Selesai. Ya, nanti ini nutup. Kemudian dia pergi ke lahan-lahan pertanian. Ya. Nah, lahan pertanian di tempat saya waktu itu di Michigan ya, county, jadi kayak seperti apa provinsi ya, itu untuk jagung karena cocok tanahnya itu untuk jagung. Kemudian jagung ini digunakan untuk makan karena di sana banyak kalkun ya, untuk Thanksgiving Day ya, kalkun untuk sapi. Sapinya besar-besar ini. Ya. Sekarang ya bagaimana di Indonesia? Di Indonesia. Ya, saudara melihat sendiri. Coba. Sampah ini seharusnya ini menjadi sapi, menjadi ayam, menjadi kambing, menjadi domba. Jika diproses seperti ini. Ya. Nah, kalau kita seperti ini, repot. Di sini ada kaleng, ada plastik, ada batu, ada kayu, ada segala macam ya. Ngambilnya ini seperti ini, coba. Ini kita tahun 2021. Ini saya ambil dekat rumah saya. Saya mau ke kantor, ada begini saya potret. Ya, coba seperti begini. Ya, kita miris enggak melihat seperti ini. Padahal ini nanti dibuatnya ke sini. Ya, ini mau lewat kampung saja ditolak. Ya, orang kamu enggak mau dilalui. Apalagi ada tempat sama seperti begini. Padahal kalau ini diolah dengan bagus, ya, ada truk dipisah-pisah sejak awal. Ya, Surabaya itu sudah mulai bagus dulu itu. Ya, orang boleh naik bis tanpa bayar jika membawa apa? Plastik kresek sekian kilo. Jadi Surabaya bersih. Ya. Nah, kalau itu
buat secara nasional seperti model yang ada di Amerika. Saudara minum Coca-Cola, ada apa kalengnya kecil itu dihargai taruhlah Rp10 atau Rp25. Bakalan tidak ada kaleng-kaleng itu yang berserakan di sini. Tidak ada. Apalagi nanti setelah itu ini diproses seperti di Amerika tadi. Ya, nah ini coba. Ini kalau di Amerika sudah ditangkapi semua itu, termasuk pejabatnya. Ya, masa lewat ini? Ini di jalan itu mana itu daerah Gejayan ini Gejayan. Ya coba. Saya potret sendiri. Kalau ini saya potret di TV, baru ini beberapa minggu yang lalu. Coba. Padahal ini bisa diproses. Kalau adik-adik tanya, Pak Wasito gimana ini ngomong, saya sudah menawarkan program-program ini sejak saya pertama kali datang dari Amerika. Tahun 87, kemudian saya ke Amerika tiap 9 bulan. Jadi 3 bulan di Indonesia, 9 bulan di Amerika. Sampai tahun 99, sampai tahun 2004, 2005, 2006. Sampai detik ini, tetap ini saya suarakan terus. Kan sederhana. Nah ini adik-adik, saya doakan adik-adik semua lulus dan jadi pejabat sehingga bisa membuat suatu kebijakan. Ya, padahal ini bisa menjadi macam-macam ini ya. Nah ini contoh ini di New Zealand, ini di New Zealand. Ya, ini istri saya, kita di New Zealand. Ya, tempat daging pertanian dan sebagainya yang bagus. Di dunia hanya ada 2, Australia dan New Zealand. Ya, ini yang saya ambil di New Zealand ya, meskipun saya juga sering ke Australia. Daging dipotong langsung ini sudah ada uangnya ini. Inden. Jadi orang pesan dulu, kalau enggak bayar dulu dia enggak mau. Ya, karena apa? Saking larisnya dia. Ya, jadi kalau orang mau pesan bayar dulu. Loh, coba tempatnya bersih, bagus, ya. Belum nanti peternakannya, waduh luar biasa. Belum lagi pertaniannya. Jadi saya sangat appreciate ini dengan Profesor Suyanto, Rektor adik-adik dan juga semua dosen di sini telah setuju bahwa bahasa Inggris itu SKS-nya itu banyak itu dibanding dari universitas yang lain yang ada di Jogja atau mungkin di Indonesia. Ya, kursus bahasa Inggris. Karena harapannya kita bisa mengalahkan mereka-mereka ini. Ya, ini bidang saya. Ya, setahun itu saya mau memperbaiki Aida tendang, enggak apa-apa. Ya, yang tendang masuk penjara. Kira-kira itu begitu. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, sekarang permasalahannya kita lalat, ya. Itu banyak sekali lalat. Ya. Di mana-mana ada lalat. Apalagi di pasar, ya. Di rumah saja banyak. Belum lagi di peternakan. Peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan tambak ikan, apa saja. Banyak di mana-mana. Di negara yang maju ini dikurangi. Ya, dibatasi. Ya. 3 minggu yang lalu saya diminta presentasi masalah lalat untuk membawa penyakit lingkungan ekologi, bagaimana lalat itu. Ada 2 perusahaan yang undang saya. Daring saya presentasi. Mungkin juga sudah saya share ke dosen-dosen yang ada di Universitas Amikom ya. Bagaimana arti penting lalat gitu. Ya. Ya, kembali lagi tadi. Ini kita bekerja dengan 2 orang ini yang memberi dana, ada lalat, terutama lalat. Kalau ini masalah penyakitnya, kalau ini masalah produk. Ya, sehingga lalat ini bisa dihindari dengan cara apa? Nah, ini yang membuat hasil. Karena itu dia bisa berani mengeluarkan uang banyak untuk kita, kemudian dia tahu hasilnya apa. Tahu hasilnya saja. Kemudian nanti akan dibuat dan mungkin
produk itu akan keluar bisa 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Ya, kita tidak ngerti. Dia sendiri tidak ngerti kapan itu mau keluar. Yang penting ada hasil, kemudian nanti jadi produk. Kalau ini mengenai penyakitnya itu larinya kemana-mana. Bagaimana lingkungan ekologi itu menjadi baik atau tidak? Ada lalat. Jelas ada lalat tidak bagus. Di Amerika itu sangat terbatas lalat itu. Ya, mengapa lalat itu penting? Ya, dia sebagai vektor penyakit, maka harus dikontrol. Ya, harus dijaga sedikit mungkin. Ya. Ya. Ini ada di mana-mana ini, ada di peternakan unggas, ya lalat itu ada di peternakan unggas, ada di peternakan sapi, ada peternakan babi, peternakan ikan, kemudian udang, pasar-pasar, toko-toko, mall, di mana-mana ada di Indonesia. Ya, padahal kita harus tahu itu bahwa lalat itu sepasang ini jantan betina, ini kawin ini, kawin. Ya, dalam waktu 5 bulan, April sampai Agustus, ya, itu menjadi triliunan lalat. Ya, kawin ini dalam 1 minggu, telur, bentuk larva, pupa, dewasa, lari dia. Triliunan lalat dalam waktu 5 bulan. Jadi tidak aneh, banyak sekali. Belum lagi nanti kalau musim buah. Ya. Lingkungan ekologi sangat-sangat tercemar. Ya. Nah ini kita harus tahu itu. Jadi lalat itu harus ada air dia untuk hidup. Tempatnya harus basah. Kalau tidak ada air, dia dalam waktu 24 jam mati dia. Dia butuh air, minum. Butuh. Ya. Nah, kalau Indonesia ini tempatnya basah, mana-mana basah, ya comberan banyak, ya kaki lima banyak, buang airnya senaknya sendiri dan sebagainya. Tidak ada bimbingan dari dinas-dinas sosial. Nah, lalat kemana-mana itu. Ya, belum lagi tempat-tempat kotor banyak. Masyarakat tidak peduli. Ya, lalat di Indonesia banyak. Ya, banyak. Ya. Oke, dia makan kotoran-kotoran ini, makan tinja. Ya, hewan-hewan di Indonesia itu lari-lari kemana-mana itu. Ayam lepas kemana-mana, kucing kemana-mana, ya anjing kemana-mana. Apalagi nanti kalau untung ini pedati dokar di Jogja itu dikasih tempat tinja ya. Kalau enggak zaman dulu teplok di mana di aspal ya. Ya, kemudian apa saja yang rusak ini jadi bangkai-bangkai atau apa rusak. Kemudian ada darah, susu, kemudian ya, gula. Ya, belum lagi seperti ini ya. Coba. Ada lalat, ada kucing makan, aduh. Ini sering kita jumpai di mana? Di peternakan-peternakan. Ya, sudah kita beritahu, kita tetap ya, maka harus kita saling mengisi, masyarakat juga peduli, ya apalagi pemerintah. Nah, ini lalat itu bisa menularkan penyakit ya lewat apa? Untaan lalat. Jadi lewat dari mulutnya di sini masuk keluar lagi dia. Atau lewat kotoran lalat di sini keluar. Lewat dua tempat ini. Ya, lalu apa? Apa yang bisa dibawa oleh lalat? TBC itu kalau di TV-TV ya tidak habis-habis. Ya, selalu dikatakan tuberkulosis tidak akan ada habis-habisnya. Ya.
tapi tidak dijelaskan dari mana itu. Hanya disebutkan saja TBC di Indonesia tinggi terus. Ya, padahal sebetulnya ya itu lalat berperan di sini. Ya, berperan di sini. Kemudian menular kemana-mana dari sapi. Setelah itu ditambah lagi nanti akan ada gegeran itu. Nanti pada saat setelah hari raya ada hari raya kurban. Ya, kambing, domba, sapi dipotong. Karena tidak ngerti, ya, tidak mau mengerti. Nanti apa-apa saja, wah ini sapinya kena TBC. Ya. Kalau masih kena cacing hati sapi tidak ada masalah, ya mati dimakan tidak ada masalah, asal hanya nutriennya tidak ada. Tapi yang TBC ini geger, saya selalu mendapat banyak telepon. Pak Waskito ini gimana ini? Saya ingin tahu ini sapinya ada TBC enggak yang korban itu. Ya. Maka kalau kita ada di sini jendolan-jendolan ini, ini kemungkinan besar TBC, kemungkinan besar. Atau nanti di paru-paru, ini ada bagian yang besar ini. Ini disebut dengan limfoglanduli, ya, kelenjar kelenjar limpa, limfoid ini ya. Ada jendolan-jendolan, ini TBC. Nah, jadi kita seharusnya tidak perlu gegeran. Biasanya di tempat-tempat tertentu ada dokter hewannya, yang tahu persis. Ya. Nanti kalau kurang setengah jam dikasih tahu saya. Ya, nah apa masalahnya itu? Hubungannya dengan lingkungan ekologi TBC itu. Ya. TBC itu bisa kena macam-macam. Ya, ini saya kasih contoh kasus lingkungan ekologi terkait dengan bisnis. Ya, ini ikan gurami. Oke, ikan air tawar. Ikan ini dipelihara dengan dana dari ADB, Asian Development Bank, dari Bali. Mau dipanen, ya kurang seminggu dipanen, dicek itu sama pegawai perikanan. Begitu dilihat loh, ada yang mati kok, matanya itu ada yang nonjol, ada yang sudah kempes. Ya, bingung dia ada apa ini. Ya, kemudian ini gripes. Ya, ekor gripes, sirip di sini gripes, ini gripes, sirip ekor gripes. Kemudian mati Pak, mau dipanen. Waduh, kepalanya kan bingung, kepala dinas perikanan. Nah, nanti Asian Development Bank tanya, lu ini gimana mati semua? Apa ini? Kemudian dari Bali telepon saya. Pak Waskito, ikan guraminya ini mau dipanen, mati. Gimana? Pak Waskito, penyakitnya apa? Kemudian saya minta dipotret semua. Ini hasilnya ini. Matanya menonjol. Ini namanya kedokteran itu exophthalmos. Kemudian ada putih-putih ini, ada nanah. Disebut purulent, jadi bernanah. Mata menonjol bernanah. Jadi purulent, exophthalmos, bola mata. Sisiknya begini, dibawa ke kantor saya. Ya. Terus saya nekropsi, saya buka perut, ternyata ini hati. Ini ada bintik-bintik, ya, jendolan, kuning keputih-putihan. Dari sini, dan sini saya sudah menduga, ya, ini TBC pada ikan. Lingkungan ekologinya kok bisa terganggu, gimana Pak Waskito? Adik-adik pada bertanya. Lalu hubungannya dengan bisnis, jelas ini sudah ikannya mati, dia tidak untung. Kemudian World Bank juga, atau World Bank atau Asian Development Bank, ini Asian Development Bank, ADB. Ya mau ngasih dana lagi, mikir-mikir. Dari sini kemudian saya periksa histopatologi. Aduh, ini menciri.
patok pneumonik TBC. Oke, jadi berdasarkan pemeriksaan klinis, gejala klinis, matanya menonjol, ada nanas, sirip-siripnya itu gripis, itu nekrosis, hatinya ada nuduli, miliar, banyak sekali, kecil-kecil ada yang besar bergabung. Kemudian di sini ada radang granulomatosa, pemeriksaan histopatologi kena TBC pada ikan. Kemudian saya beritahu, saya buat laporan tertulis, saya diam aja, pokoknya ini TBC pada ikan titik. Tetapi apa yang terjadi? Memang dia adalah orang-orang yang tahu persis permasalahan. Ya, lingkungan ekologinya gimana itu? Lingkungan biasanya jelas tuh. EDB mau ngasih dana lagi repot, apalagi World Bank. Ya, lingkungan ekologinya begini dia. Ini sungai, ini sungai, ya, sungai. Ini rumah, ini rumah, ini rumah, ini rumah. Di sini ada kambing, ada ayam, ada kambing domba, ada sapi, ada manusia di sini, di sini. Kemudian di sini ikan yang gurami tadi, yang matanya menonjol. Maka orang-orang yang ada di sini bingung semua, takut. TBC pada ikan tadi apa? Jenisnya apa? Mycobacterium tuberculosis, varietas marinum, varietas fortuitum, varietas gelonai. Ini air laut, dari air laut karena ada laut di sini ada laut. Atau air tawar atau air payau. Karena di sini ada babi. Apakah ini Swiss dari babi? Ini ada ayam. Apakah dari ikan ini ditularkan dari ayam? Mycobacterium tuberculosis varietas avium. Di sini ada kambing domba, apakah dari kambing atau domba? Ada sapi Bali, apakah dari sapi? Ya, ini lingkungan ekologi yang terkait dengan lingkungan bisnis. Ya. Minta tolong saya, bisa nggak apa-apa, 100 juta beli semua bahan. Dari ini satu, ini 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 kali 9 itu berapa? 105. Ditambah kitnya lagi 100. 250 juta. Taruhlah saya gratis, nggak ada masalah. Coba. Ya, ini jadi masalah. Ya. Kemudian ini lagi, ini yang di Jogja, itu di Wonosari ya. Wonosari atau mana? Wonosari ya. Ini. Ya. Antraks. Ya, ini antraks. Antraks. Ya. Rame itu bulan-bulan kemarin. Ini kena. Di Wonosari. Di Solo Tigo juga ada. Endemis. Ya. Ya, dari sapi. Jadi di Jogja ada itu, di Wonogiri. Ya. Kemudian ada lalat, sapi keluar. Ini ada U2, spora. Ini tahan ya terhadap apa saja. Ya, masuk ke tanah, kemudian bisa sampai puluhan tahun di sini. Ya. Ini yang berbahaya. Ya. Sehingga banyak kasus di Wonogiri. Ya, ini kita harus tahu juga, ya adik-adik, kalau ada sapi mati, domba mati, kambing mati, mendadak, tahu-tahu mati. Kemudian dilihat darahnya ini tidak bisa membeku darah. Ya, darah keluar dari hidung, dari mulut, dari anus, atau dari tempat yang lain. Tidak mudah membeku. Ini kemungkinan antraks. Berapa lagi? 30 menit. 30 menit lagi. Terima kasih, Dek. Ya, sekarang flu burung. Ini flu burung. Ya, flu burung. Ya, ini penambang melintang flu burung. Flu burung itu kalau ada nempel ini. Ya, ini nempel pada kita. Kemudian flu burung masuk ke dalam tubuh, ini yang menyebabkan
flu burung di dalam tubuh itu berkembang menjadi banyak. Ya, sekarang kita masalah flu burung. Nah, ini tahun 2003. Kemarin itu juga ada kasus flu burung, tapi di Cina. Ya. Gara-gara di Cina ada, maka saya banyak pertanyaannya. Dari media, dan saya dimuat di 6 media massa. 8 apa 6. Nah, ini mati. Kemudian orang bingung. Katanya ini dari ayam bisa ke manusia. Ya, lalu gimana peran lalat? Ya, ini tahun 2003-2001. Kasusnya 862, sakit 455, mati. Manusia. Ya, manusia. Ya, ini flu burung itu bagaimana? Ini mekanis atau biologis? Artinya dari lalat kemudian dibawa nempel lari ke manusia kena, atau ini masuk ke dalam tubuh lalat kemudian di dalam tubuh berkembang biak. Ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa flu burung di Indonesia ya, tidak dapat ditularkan dari ayam, dari burung penderita flu burung pada manusia secara langsung, tidak bisa. Manusia bisa menderita flu berasal dari burung jika flu burung lepas nempel pada babi. Kemudian ada lagi di sini flu mamalia nempel pada babi. Flu burung dan flu mamalia kawin di sini. Ya, kemudian menjadi bentuk lain dari virus flu yang kemungkinan bisa menularkan ke manusia. Baru nanti bisa menular ke manusia, dari manusia ke hewan lain, ke babi. Dan tidak bisa dari manusia ke manusia. Ini mungkin yang terjadi di luar negeri. Tapi di Indonesia tidak pernah ada dari burung ke manusia. Yang dari sini ke sini, di Indonesia, suspected. Belum ada bukti nyata. Dan saya pegang ayam kena flu burung mulai tahun 2003 sampai detik ini. Dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Sehat walafiat. Ya. Sekarang SARS, CoV-2, COVID-19. Bagaimana ini? Ya. Ya. Ini COVID, ada lalat, telat sudah. Prokesnya pakai masker, tapi jaraknya deket-deketan. Minimal itu 2 meter. Ya. Karena dari orang wahing, jebret itu 2 meter. Jadi gunanya untuk apa begini pakai masker tapi uyul-uyulannya sama saja. Ya, nah, lalu gimana peran lalat di sini? Lingkungan ekologinya bagaimana? Ya, lalat itu bisa mendapatkan COVID-19, kemudian bisa membawa COVID-19, kemudian bisa menularkan COVID-19, SARS-CoV-2. Oke. Kemudian yang harus diketahui, SARS-CoV-2 COVID itu bisa kena saluran pencernaan, kemudian keluar bersama tinja. Sehingga kalau di tempat-tempat toilet, ya tidak steril, tidak dibersihkan. Apalagi orang itu berak di kali, BAB di sungai, BAB di tanah dan sebagainya, itu masih ada itu. Bisa dibayangkan itu. Kapan COVID itu selesai? Ya, pemerintah sudah kesel menggalakkan macam-macam, tapi itu tadi masyarakat juga kurang peduli. Ya, jadi pakai masker, oke, tapi kalau seperti ini tadi, ini gimana? Nol, ini tidak ada gunanya, percuma. Mungkin kalau diberitahu marah, ya, tidak ada kesadaran. Padahal ini kan anak-anak muda ya, masih, ya. Oke, ya, sehingga harus ingat ini. Ya.
di lingkungan SARS COVID-19 bisa hidup selama 72 jam. Artinya berapa hari? 3 hari. Nempel di baju kita 3 hari. Ya, nempel di meja, saya ini kuliah di sini bisa tahan 3 hari. Kemudian ditinja dan diurin di mal-mal ya, dan sebagainya berhari-hari itu ada. Ya, kecuali kalau itu dilakukan desinfektansia, disemprot dan sebagainya. Karena itu selalu saya sarankan tempat-tempat umum itu selalu dibersihkan dengan senyawa-senyawa atau dengan bahan-bahan kimia yang mematikan virus. Ya, ini adalah sangat penting untuk lingkungan ekologi. Ya, ini meskipun pada lalat itu jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit, kemudian kemungkinannya tidak kena, tapi yang harus diingat bahwa kejadian COVID-19, orang itu bisa sakit, itu dipengaruhi oleh satu, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu, jumlah virus. Yang kedua, keganasan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, sehat tidak kita sebelum kemasukan ini semua. Sehingga ada istilah komorbid. Kalau dia sudah komorbid, virus yang masuk jumlahnya sedikit atau sedikit saja tapi ganas, Omikron atau apa yang dianggap ganas, ini maka sakit. Ya, jadi tetap hati-hati. Jadi meskipun lalat ini membawa hanya sedikit, tetapi jika kita kondisinya seperti ini, ganas, dan kita sebelumnya sakit, ya itu tadi nggak habis-habis COVID di Indonesia. Ya ini COVID itu begini ya. Jadi kalau ini SARS CoV-2, COVID ya nempel masuk, ya nempel masuk. Ini spike S, ya spike S ini AC2 reseptor ini pada tubuh kita, Angiotensin converting enzyme masuk dia. Jadi kalau ada virus hidup masuk ke hidung kita, begitu dia masuk ke hidung, langsung masuk ke dalam dia. Ya di dalam di sini, ya dia membentuk non-struktural protein. Virus COVID yang baru ini kemudian dari sini masuk ke dalam sel kita, dibentuk menjadi endosom namanya. Ini dikelilingi, virus itu dikelilingi oleh sel lapisan kuat di sini, amplop. Oke, dari sini kemudian dia memperbanyak diri, keluar di sini, diterima oleh sel di sini, aparatus Golgi di sini, kemudian furin pecah keluar. Di sini yang penting adalah jangan pernah percaya kalau dengan dibersihkan hidung itu virusnya, COVID-nya itu mati sehingga kita itu aman. Jangan, berbahaya itu, karena dengan itu mereka akan tidak menggunakan prokes masker. Kalau virusnya itu mati, yang ada di hidung kita, di lubang hidung kita, itu hanya kotoran-kotoran, debu-debu, tidak ada masalah. Di situ ada virus mati, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah virus ada masuk ke dalam, ini dikasih apa saja, itu tetap tidak bisa keluar. Ya, jadi kita harus hati-hati itu. Ya, saya takutnya kalau ada yang berita-berita yang begitu, kemudian dianggapnya itu terus dimasukin apa itu, kemudian virusnya mati, bebas kita, ya tidak benar. Apalagi kalau kita batuk, ya batuk keluar masuk kemana-mana. Ini hidung, ya ini hidung. Jadi dia batuk masuk ke hidung, masuk ke dalam ini, ya di dalam, ya ini di sini semua satu, sini, ya lubang ini. Ya. Sekarang masalah lalat ini, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah lalat itu yang kita bisa amati, kita lihat hanya 20% lalat dewasa. Sedangkan yang ke bawah ini kita tidak tahu itu, ada di sampah, ada di air, ada di mana-mana.
bentuk pupa, maggot, pupa, larva, telur, larva, pupa. Yang kelihatan di kita, di mata kita adalah ini. Ya. Nah, maka orang Londo tadi, ya, yang dari Swiss memberi dana untuk riset ini, ya, meneliti ini, ya, supaya dia nanti bisa membuat dana ini untuk ini, ya, membuat dana kemudian membuat obat untuk yang di sini, ya, karena sampai detik ini yang kita tahu ada lalat di sini toh. Tapi di bawah ini gimana kita tidak ngerti kan? Ya, nah, ini yang kemudian kita teliti dapat S3. Jadi lingkungan ekologi itu sangat erat dengan lingkungan bisnis. Ya, ini di Swiss ya. Coba bayangan bersih seperti begini ya. Ya, ini istri saya ini ya. Enggak orang lain ya tidak berani. Ya, coba ini bersih bagus ya. Seneng enggak? Siapa yang kelahiran dari Eropa? Ada enggak? Ini di Vatikan, bersih. Lingkungan ekologinya luar biasa bersih. Padahal ini ya, ribuan itu hampir tiap hari. Di sini paus yang meninggal ini dimumikan di dalam. Masuk bayar 100 kalau nggak salah. 100 US dollar bersih. Ini tempat minum. Tempat minum, kita minum tinggal di sini ya. Ini tempat minum. Ya, bersih, bagus. Ini di Roma, Italia. Kembali lagi lingkungan ekologinya bersih. Ya, orang tidak usah disuruh-suruh, nggak usah diapa-apa. Sudah tahu, ya, tidak berani menjatuhkan apa saja di sini. Ya. Di sini tidak ada CCTV, tidak ada apa-apa. Ya. CCTV itu di tempat-tempat yang toko, mall, jalan raya itu semua hampir. Jalan raya itu hampir berapa meter itu sudah ada CCTV terus di mall. Ini untuk keindahan, bersih, bagus. Ini istri saya ini. Ya. Senang. Ya. Di Paris. Kalau di sini tempat kapal gitu kalau kita mau muter-muter ya ke Paris. Lingkungan ekologinya bagus sekali ini di Amsterdam. Saya tidur di Hilton. Kalau Indonesia yang termahal itu. Di sana namanya NH Carlton. Kalau di sini Ritz Carlton yang ada di Jakarta. Ini analoginya? Kali Code yang ada di Jogja. Ya, bagaimana di Jakarta banyak yang seharusnya bisa dibuat seperti di Belanda seperti ini. Menjajah kita 350 tahun. Ya, ini. Lingkungan ekologinya bagus. Ini menjadi lingkungan bisnis. Ya, ini motorboat ini langsung masuk muter Amsterdam. Kalau kita mau, ya masuk di ini, murah ini sewanya. Ini istri saya ini. Ini tidak jauh-jauh, ini Batam. Ya, ini kepala karantina hewan di Batam. Ya. Kincling. Ya. Coba ketemu direktur saja ini bukan lab, ini tempat kantor. Ya. Ini istri saya ini. Ya. Ini setelah dipakai ini dibuang semua coba. Di Universitas Amikom di sini, STM Amikom ini luar biasa, bersih juga. Ya, bersih. Saya senang sekali dan sangat appreciate itu. Adik-adik mahasiswa bisa menjaga seperti ini. Ya, bersih. Ya, solusi. Bagaimana solusi? Ya, bagaimana kita mengatasi kita menjadi village breeding center dengan berbagai masalah. Ya, kita ada central government, district government. Kita ada program budgeting, policy dan sebagainya. Kita membuat range breeding center seperti yang saya kemukakan tadi. Ya, tempat ini pertanian terpadu untuk apa saja. Ya. Ya. Untuk berbagai macam tanaman. Kemudian ada land grant institution. Masalah macam-macam. Gitu. Ya, kemudian ada program metodologinya.
pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini masyarakat desa, kemudian ada BUMN, perbankan dan seterusnya itu. Kemudian ada industri ke masyarakat desa di sini. Ya. Kita Indonesia sudah mulai seperti begini. Kemudian ada sosialisasi survei terus. Kemudian ada panen. Panen ini dijual di luar atau kembali lagi pada industri. Ya, yang memberi dana. Jadi bisa pasar luar atau masuk ke industri lah maunya. Ya, kemudian aktivitas sosial ya. Kembali lagi industri masyarakat desa kayak kabupaten di sini. Ya. Saya kira itu, saya terima kasih, mungkin akan ada diskusi untuk selanjutnya. Ini Pak Sultan ini zaman dulu dekat dengan saya, sekali sangat dekat. Ya, ini beliau ini luar biasa. Ya, sangat dedikasi untuk rakyat. Ya, jadi saya ngomong apa saja sama beliau demi rakyat langsung ditangani. Siap Profesor, dia bilang gitu. Ya, jadi Jogja itu waktu itu mau saya jadikan sebagai model jendela nasional antara lain Jogja, Aceh, Surabaya, kemudian Jakarta, Medan, Makassar. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Wasito untuk paparan materinya yang luar biasa. Teman-teman kita jadi tahu tentang lingkungan ekologi yang ada di Indonesia, kemudian juga ada yang di luar negeri gitu ya. Dari pengalaman dari Prof. Wasito tadi banyak sekali. Oke ya teman-teman. Oke, Prof, kita langsung ke sesi berikutnya adalah diskusi, Prof. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, Prof. Ya. Adik-adik kita, Prof. Mungkin yang pertama, Prof, dari Mas Ilham Putra Firmansyah, Prof. Jadi Mas Ilham ini ingin bertanya, Prof. Tadi yang sudah ditampilkan oleh Prof bahwa negara kita Indonesia terlihat sangat ketinggalan dengan negara Amerika bahkan sampai ratusan tahun yang lalu, Prof. Nah, pertanyaan saya, Prof, menurut Prof Wasito, apa fakta yang mempengaruhi ketertinggalan negara Indonesia sampai tertinggal selama ratusan tahun tersebut, Prof? Kemudian bagaimana solusinya agar Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan tersebut, Prof? Terima kasih. Seperti itu, Prof, pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa bagus ya, luar biasa bagus ya. Menjawabnya juga susah ya, ya menjawabnya juga susah. Menurut kacamata saya, kenapa kita tidak bisa mendekati saja tidak bisa ya? Karena nomor satu ya, kita itu banyak dilanda permasalahan korupsi ya, menurut saya korupsi. Karena itu saya tekankan adik-adik yang akan menggantikan mereka-mereka terlalu banyak yang dikorupsi. Ya, nomor satu itu. Kemudian yang nomor dua, polisinya itu apa istilahnya itu? Menurut saya lagi itu tidak membuat kita sendiri 60% misalnya. Yang lain 40% impor, oke. Ya, tapi paling tidak ada upaya untuk membuat sendiri. Ya. Misalnya saja yang dari Deptan itu ya, itu membuat polisi memberi ayam. Ya, memberi ayam. Lah yang diberi asal orang diberi ayam. Ya, lalu gimana itu? Ya orang yang nggak ngerti komputer diberi perangkat komputer, misalnya begitu. Ya, tidak membuat apa, misalnya Lombok, misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi polisi ke arah sana itu yang masih belum. Jadi mungkin itu yang harus dilakukan. Yaitu nomor satu ya pemberantasan korupsi sebaik mungkin ya. Tidak mungkin kalau bisa ya tidak usah dihukum, tapi bagaimana orang itu tidak korupsi ya. Ya kira-kira itu begitu. Ya nomor dua memulai ya, bagaimana Indonesia yang negara agraris ini ya itu betul-betul dimulai dengan membuat sesuatu bagi kita sendiri sesuai dengan yang cocok. Ya jangan sampai
di daerah-daerah di desa-desa itu kalau musim kemarau itu tidak ada air ya, kalau musim penghujan banjir. Ya, tanamannya habis semua ya. Nah, inilah kita harus terpadu. Ya, saya sudah memulai tapi ya itu tadi tahun saya ketendang ya. Saya mohon maaf ya. Tapi itu yang harus kita bisa kita lakukan ya. Ya, kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih Prof. Wasito. Tadi ada 2 poin. Yang pertama Jadi itu bagus sekali ya, pertanyaannya luar pertanyaan biasa luar bagus biasa itu. ya Prof. Tadi Ya. saya juga langsung milih pertanyaan. Jadi banyak sekali Prof pertanyaan-pertanyaan, ada hampir 200-an pertanyaan Prof. Makanya saya pilih beberapa saja Prof yang mirip-mirip pertanyaannya dengan teman-teman. Bagus. Oke, Prof mungkin pertanyaan yang kedua ini dari Mas Pradana Kusuma, Prof. Jadi ini masalah sampah nasional, Prof. Ya. Mas Pradana ini mau tanya gini, Prof. Jadi produksi sampah nasional itu mencapai 175.000 ton per hari, Prof. Ya. Dan penyumbang sampah terbesar itu adalah sampah limbah rumah tangga, Prof. Ya, lalu bagaimana cara agar mengurangi kebiasaan masyarakat ini mengurangi plastik yang sekali pakai, Prof. Dan yang bertanggung jawab ini sebenarnya harusnya siapa, Prof? Apakah perusahaan, pemerintah, atau masyarakat itu sendiri, Prof? Itu yang ditanyakan dari Mas Pranada, Prof. Oke, jadi itu kerjasama ya antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat itu sadar, ya tugasnya sadar untuk itu. Kemudian pemerintah memberi fasilitas, polisi yang baik, polisi yang baik dan dana seperti yang saya kemukakan tadi. Ya, jadi pemerintah pusat itu memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Kemudian yang pengusaha tadi, ya itu menerima produk selain dia menyediakan lahan, sehingga kita nanti akan bisa membuat lahan pertanian yang bagus atas kerjasama masyarakat yang peduli. Ya, kalau masyarakat misalnya diberitahu tidak peduli ya kacau itu sama saja ya. Ya contoh misalnya saya lihat itu di Jalan Gejayan Jogja. Itu Pemda itu sudah membuat bersih tidak karu-karuan itu. Tanaman-tanaman itu sepanjang Jalan Gejayan. Ya, Gejayan itu Jalan Avandi. Tetangganya Amikom, ini Universitas Amikom. Tapi yang masyarakat itu ya, di situ ditaruh botol, ditaruh gelas, terus bendera-bendera parpol tertentu ditancap di sana. Nah, seperti itu kan repot itu. Ya, jadi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebetulnya sudah kerja keras untuk perbaikan. Itu yang penting. Jadi tiga itu harus kerjasama ya. Bagus sekali, pertanyaannya luar biasa bagus. Oke, jadi kita harus saling bekerja sama, nggih, Prof, untuk menanggulangi hal tersebut. Itu tadi pertanyaan dari Mas Pradana, nggih. Baik, Prof, mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof, pertanyaan pamungkas. Oke. Satu lagi pertanyaan terkait untuk ini, Prof. Jadi kan saat ini dari pertanyaan dari Mbak Evi. Nah, saat ini banyak lulusan pertanian dan peternakan memilih untuk bekerja di bank, Prof. Hanya ada beberapa lulusan ini yang kurang minat untuk bekerja di pertanian dan peternakan, Prof. Nah, karena mungkin lebih menarik untuk bekerja di perbankan dan bidang lainnya. Nah, ini bagaimana tanggapan Prof tentang hal tersebut, Prof? Apakah ada cara untuk membuat generasi muda ini lebih tertarik untuk menekuni dan mengembangkan bidang peternakan dan pertanian, Prof, yang bisa menghasilkan produk-produk pangan yang berkualitas yang dapat diekspor ke luar negeri, Prof? Seperti itu, Prof. Aduh, ini kembali tiga pertanyaannya luar biasa bagus, tiga-tiganya luar biasa bagus dan sudah saya lakukan itu. Ya, yang ketiga ini, ya tiga-tiga sudah saya lakukan. Ya, yang ketiga ini pertanyaannya ini gimana itu? Ya itu memang betul itu fakultas peternakan, fakultas pertanian, terutama bidang di luar ekonomi dan bisnis, mahasiswanya tidak ada itu. Ya. Kemudian ditambah lagi, saya pernah diundang waktu saya menjabat di Jakarta, Dirjen ya, saya diundang ke salah satu lab diagnostik, waktu itu ada anak SMA di Makassar, ya. Datang semua SMA itu untuk diberi ceramah masalah bidang peternakan dan kedokteran hewan. Saya datang, ada anak-anak sekolahnya, murid-muridnya dan ibu-ibu guru. Begitu selesai, intinya saya tanya ibu guru, Bu, gimana Bu ya? Nanti muridnya
sarankan untuk masuk di kedokteran hewan dan peternakan pertanian enggak? Oh tidak, dia bilang. Gurunya itu tidak satupun yang akan menyarankan anak didiknya itu masuk kedokteran hewan, peternakan, pertanian. Betul itu saya tanya. Alasannya apa? Selalu alasannya apa? Loh kalau masuk di sana itu anak didik saya ini nanti kalau lulus ya, mau kerja di mana? Tanda petik kering itu. Ya, enggak punya uang nanti, menderita. Ya. Saya kasih tahu, Bu, kita itu hidup harus demi rakyat. Lah demi rakyat kalau enggak punya uang mau gimana kan? Ya. Itu maka begitu saya ke Jakarta, saya kumpulkan ahli-ahli pendidikan semua. Saya minta saran bagaimana ini. Ya. Maka yang bisa kita lakukan, saya lakukan nomor 1 adalah apa? Perbaikan kantor-kantor. Ya, sehingga kalau dilihat itu kelihatan indah. Lewat kantor-kantor peternakan, perikanan, pertanian itu temboknya jebol, ya, toh, ya tidak diperbaiki, ya tempatnya banjir-banjir, tidak pernah diperbaiki, ya halamannya kotor, tidak ada bunga, tidak ada apa. Maka saya beri dana, perbaiki seluruh Indonesia itu. Ya. Dan alhamdulillah itu. Contoh di Surabaya itu, Puskesmas Surabaya. Ya dikasih lampu, dikasih taman, ya sungai di depan itu airnya jadi bagus, dulunya bau, ya dikasih ikan. Kalau malam orang bisa mancing di sana, ya udah mulai terbangun itu. Ya jadi intinya di sana. Ya jadi betul setuju itu. Ya mau jadi apa? Petani, garap petani mau gimana? Harganya berapa itu? Panas-panas terus. Mau jadi bos, gimana? Tidak bisa. Ya, jadi caranya adalah secara komprehensif. Ya, kita harus perbaiki. Ya, kira-kira itu begitu. Oke, terima kasih Prof. Wasito tadi untuk jawabannya yang luar biasa, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di ujung acara, teman-teman. Di ujung acara kita juga tadi sudah melihat beberapa pertanyaan dan mohon maaf kalau kami dari panitia belum bisa, teman saya belum bisa membacakan semua pertanyaan dari teman-teman ya. Dan ini hanya saya pilih beberapa saja yang ini pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Oke, mungkin dari Prof. Wasito ada tambahan lagi, Prof? Tidak, saya hanya menambahkan mohon adik-adik tetap menjaga prokes. Ya. Prokes, masker, jaga jarak. Ya, kira-kira itu sangat penting ya. Hati-hati. Ya, tetap prokes dan saya doakan adik-adik semua jadi manusia seutuhnya, lebih baik dari saya, lebih sejahtera dari saya, dan saya percaya adik-adik tidak akan bohong, tidak akan dan jujur, tidak bohong dan jujur, ya kemudian bekerja demi rakyat. Ya, kira-kira itu yang bisa saya kemukakan. Terima kasih, Prof. Ya. Mungkin bisa kita beri aplaus teman-teman untuk Prof. Wasito pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, Prof. Sekali lagi atas pemaparan materinya. Dan gitu dulu teman-teman untuk pertemuan pada kesempatan kali ini terkait dari lingkungan ekologi di mata kuliah lingkungan bisnis. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya tadi belum bisa membacakan semua dari pertanyaan teman-teman dan juga di awal kegiatan ada problemnya, jadi kayaknya kita dimolor 5 menit gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada, jangan lupa ikuti protokolnya. Saya cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.